بسم الله الرحمن الرحيم. Terakhir kita sampai pembahasan sholatun nafil, sholat nafilah, sholat sunnah. Ada beberapa bagian dari sisi sholat jamaah. Ada dua, ada sholat sunnah yang disunnahkan juga untuk berjamaah. Kemudian ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Walaupun tidak disunnahkan berjamaah, tetapi kalau dilakukan berjamaah, itu boleh. Ini di halaman 367 di kitab Al-Mu'tamad. Ini sudah kita bahas. Kemudian sholat sunnah yang tidak sunnah berjamaah, itu ada dua bagian. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini ada dua bagian juga. Yang pertama sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat fardu. Ya, sudah kita bahas. Ada yang muakkad 10 rakaat, sempurnanya 18 rakaat. Kemudian ada sholat sunnah rawatib yang dia tidak mengikuti sholat fardu tetapi terikat dengan waktu yang lain. Ini sholat sunnah rawatib, enggak disunahkan berjamaah. Kemudian jenis kedua dari sholat sunnah yang tidak sunnah berjamaah itu adalah sunnah ghairur ratibah, sholat sunnah yang bukan sholat rawatib. Ini kemarin sudah kita bahas sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat fardu. Waktunya juga sudah kita bahas. Ini di halaman 371. Kalau waktu sholat sunnah qobliyah itu mulainya adalah begitu masuk waktu, berakhirnya adalah ketika waktu itu berakhir. Sementara sholat sunnah ba'diyah itu masuk waktunya itu adalah setelah dia sholat fardu pada waktu tersebut. Jadi afdolnya sholat qobliyah itu dilakukan sebelum sholat fardu dilakukan. Jadi qobliyah zuhur, sebelum zuhur sholat qobliyah zuhur dulu. Kalau tidak sempat karena orang sudah qomat, maka bisa sholat qobliyah zuhur itu dilakukan setelah zuhur, dan itu tidak terkategori mengqadha, tidak. Jadi bisa sholat zuhur, setelah itu qobliyah zuhur, baru ba'diyah zuhur. Kemudian ini sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu kita selesai kemarin. Kemudian pembahasan berikutnya an-nawafil ar-ratibah ghairu tabi'ah lil faraid. Sholat sunnah rawatib yang tidak mengikuti sholat fardu. Yang pertama adalah sholatul witr, sholat witir. Ini masuk dalam kitab ini masuk ke sholat rawatib, tapi tidak mengikuti sholat fardu. Dan ini tidak ada perselisihan. Rasulullah mengatakan, ya ahlal Quran autiru. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Wahai ahlul Quran autiru, berwitirlah kalian. Fa innallaha yuhibbul witr. Karena sesungguhnya Allah itu menyukai sholat witir. Jadi ini sholat bagus ya dilakukan. Berapa jumlah rakaatnya? Ya, aqallul witri ya, raka'atun wahidah. Minimalnya sholat witir itu adalah 1 rakaat.
Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah mengatakan al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu bisa dengan 1 rakaat di ujung malam. Nah, bagusnya paling sempurna minimal itu adalah 3 rakaat. Wa adnal kamal 3 rakaat. Sempurnanya yang paling rendah itu adalah 3 rakaat. Yaqra'u ba'dal Fatihah fil ula suratul A'la. Yaqra'u dibaca setelah Fatihah dalam rakaat yang pertama itu surah Al-A'la. Ini bagusnya begitu. Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama. Wa fis tsaniyah ya suratul Kafirun. Pada rakaat kedua surah Al-Kafirun. Wa fis tsalitsah suratul Ikhlas, tsumma Al-Falaq, tsumma An-Nas marratan. Rakaat ketiga Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas satu-satu. Apa alasannya? Itu adalah hadis riwayat Aisyah. Riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi. Bisa dilihat juga di dalam kitab Al-Majmu'. Tetapi kalau mau dibaca yang lain, ya sah saja, tidak ada masalah. Cuma ini riwayat yang Rasul pernah melakukan demikian. Itu sholat witir. Cara melakukannya bisa tadi 2 rakaat terus ujungnya 1 rakaat, atau 2 rakaat ujungnya 3 rakaat juga boleh. Afdolnya itu adalah dipisah 2 rakaat salam. Afdolnya 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu baina syaf'i wal witr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memisahkan antara genap dengan ganjil. Jadi kalau 11 rakaat ya 2 kemudian 1. Kemudian disunahkan jamaah dalam bulan Ramadan, salat witir ini. Begitu juga sunnah wa yundabul qunut fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Begitu juga disunnahkan membaca kunut sebetulnya pada salat witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Alasannya apa? Asar bahwasanya Ubay bin Ka'ab itu beliau membaca kunut ketika Umar mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih dan witir. Kata Umar, sunnah ketika sudah pertengahan bulan Ramadan untuk melaknat orang kafir. Pada witir setelah mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Jadi sholat witir kemudian di rakaat terakhirnya setelah rukuk tidak baca kunut, kemudian ada sunnahnya adalah tadi ditambahi mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir. Wal qunutu fil witri kal qunuti fis subhi fi lafzihi wa mahalihi wal jahri bihi. Kunut dalam sholat witir itu seperti kunut dalam sholat subuh. Lafadznya, tempatnya, dan juga jahar atau keras bacaannya. Insyaallah sudah hafal lah yang pakai kunut sudah hafal. Kemudian ditambah, sebetulnya ada tambahan riwayat setelah membaca kunut seperti subuh itu, ada riwayat ya Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk.
Ya Allah, kami memohon pertolongan Engkau dan kami memohon ampunan Engkau. Lihat, ini walaupun doa kunut bagus juga dibaca di waktu yang lain. Wa nastahdika, kami mohon petunjuk kepada Engkau. Wa nu'minu bika, kami beriman kepada Engkau. Wa natawakkalu alaik, kami bertawakal kepada Engkau. Wa nasna alaikal khair kullahu, kami memuji Engkau, kebaikan itu semuanya adalah untuk Engkau. Nashkuruka, kami mensyukuri Engkau. Wala nakfuruka, kami tidak mengkufuri Engkau. Dan seterusnya. Panjang. Biasanya ada Misari Rosid Al-Afasi itu. Ada kan doa kunutnya ini dibaca. Kemudian disunahkan setelah witir itu mengucapkan Subhanal Malikul Quddus 3 kali. Karena Rasulullah mengatakan demikian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad sahih. Kemudian mengatakan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dengan keridhaan Engkau dari kemarahan Engkau. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Kami memohon ampunan Engkau dari siksaan Engkau. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepada Engkau dari siksaan Engkau. La uhsi sana'an 'alaika anta. Tidak terhitung pujian atas Engkau kama asmaita 'ala nafsik. Sebagaimana Engkau memuji diri Engkau sendiri. Ini doa setelah witir. Kadang Rasul membaca doa ini waktu sujud juga. Kemudian kapan waktunya witir itu? Ya. Inna waqta sholati sunnatil witri ma baina sholatil isya ila tulu'il fajr. Waktu sholat sunnah witir itu adalah antara sholat isya sampai terbit fajar. Jadi sebelum subuh gak wajib witir. Ya, subuh sekarang jam 5 lewat 9 atau 10 menit. Kalau bangun jam 5 masih kawaja witir. Dan boleh juga dia setelah isya langsung witir. Setelah isya, sebelum guring. Bagus lagi baca surah Tabarok. Karena dalam hadis Tabarok itu menjaga ahlinya dari siksa kubur. Tabarok. Ada 30 ayat dalam Al-Quran yang itu akan menjaga, membela pembacanya. Dan Rasul itu menginginkan kita itu seseorang itu menjadikan keluarganya itu ada surah Tabarok dalam dirinya, dihafallah Tabarok. Biasanya Nabi sebelum guring baca surah Tabarok. Jadi mau dibaca sambil sholat witir bagus juga. Tambahin lagi surah As-Sajdah. Ketika seseorang itu berwitir, kemudian dia menginginkan untuk sholat tahajud atau sholat nafilah, sholat lain, sholat malam dengan sholat tahajud itu ya bisa berbeda. Karena kalau tahajud itu harus guring dulu. Jadi kalau sholat malam ya bisa sholat lain. Tidak jaza bila karohah, boleh, tidak ada kemakruhan. Jadi misalnya Mbak Isya witir, setelah itu malam mau tahajud, ya boleh ada, enggak makruh. Wala yu'idul witr, tidak mengulangi witir. Jadi witir tidak diulangi. Salat witir itu artinya ganjil. Jadi bukan berarti witir itu penutup, bukan. Kalau kan tetap bangun sholat malam kan baik witir sebelum guring.
Nah, sholat rawatib itu yang paling afdol itu adalah sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir. Afdolun nawafil. Seafdol-afdolnya sholat sunnah itu adalah sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh dan sholat sunnah witir. Hanya saja dengan sholat sunnah yang disunahkan berjamaah itu lebih afdol lagi. Jadi sholat Id itu lebih afdal lagi. Walakinnal witra afdalu min sunnatil fajr. Tetapi sholat witir itu lebih afdal daripada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, sholat witir itu lebih afdal dari itu. Jadi rugi ya, mengejar-ngejar harta, padahal ada yang lebih afdal dari itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Rasulullah katakan, Innallaha amarakum bisolatin. Allah menyuruh kalian sholat. Dia khairul lakum min humurin ni'am, min humurin na'am. Yang sholat itu lebih baik bagi kalian dari onta merah. Wahia al-witr, yakni sholat witir. Dan juga Rasulullah mengatakan al-witru haqqun. Witir itu hak. Malam yutir falaisa minna. Barang siapa tidak berwitir maka bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim, dan beliau mensahihkannya. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan. Barang 1 rakaat. Kenapa witir lebih afdal? Alasan di dalam kitab ini, karena sholat sunnah fajar itu apa? Mujma' ala kauniha sunnah. Semua ulama itu sepakat kalau sholat sunnah fajar itu hukumnya sunnah. Wa amal witru fahuwa sunnah. Wa fi qaulin wajib. Adapun witir itu hukumnya sunnah, tapi ada yang mewajibkan. Wa fi qaulin wajib. Ini kayak mazhab Syafi'i dalam qaul qadim itu sunnah. Kenapa tadi ada yang mengatakan witir wajib? Itu tadi hadis yang malam yutir falaisa minna. Siapa yang enggak berwitir itu bukan golongan kami. Sehingga dengan alasan itu ya ada yang mewajibkan. Pembahasan berikutnya ini adalah tentang takhfifu sunnatil fajri wal irtija. Takhfif, meringankan. Disunahkan untuk meringankan sholat sunnah fajar. Jadi tidak usah lawas-lawas qobliyah subuh itu ya. Dan disunahkan membaca ayat setelah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah ayat 136. 1 ayat aja bacanya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhiril ayat. Jadi rakaat pertama sholat sunnah subuh itu baca Al-Baqarah 136. Kemudian rakaat kedua itu membaca qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiril ayat. Ali Imran ayat 64. Jadi rakaat pertama baca 1 ayat, rakaat kedua baca 1 ayat. Atau membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul hu. Ini sudah biasa, kuliah. Sehingga ada imam digelari imam 2 kul. Karena Mbak Imami favoritnya kuliah dengan kul. Ada imam 2 alam. Kalau Imamul Haramain itu kan imam 2 masjid. Kalau ini imam 2 alam. Pertama baca alam nasroh, kedua alam taroh. Itu aja dibaca alam nasroh dengan alam taroh. Jadi
disunahkan nggak lama-lama. Kemudian setelah sholat sunnah subuh itu beliau biasanya yatqoji, itu bersender ya, bertelekan. Nggak tahu juga kayak apa ini kaifiatnya, ke sebelah kanan. Jadi mungkin layehan, berbaring ya, berbaring. Kemudian yang kedua, ini yang tadi sholat sunnah rawatib tapi tidak mengikuti sholat fardu. Yang pertama sholat witir. Yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid, yakni 2 rakaat sebelum duduk setiap masuk masjid. Kecuali kalau masuk Masjidil Haram, itu tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tetapi tahiyatnya itu dengan tawaf. Alasannya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Kalau kalian masuk masjid, maka janganlah duduk hingga kalian sholat 2 rakaat. Jadi pokoknya masuk masjid sholat 2 rakaat. Ta'ziman lil buk'ah, sebagai apa? Ta'zim, penghormatan untuk tempat. Sawa'un aradal julus amla, sama ada apakah dia itu masuk masjid mau duduk atau tidak. Padahal kada mau duduk, tetap ya sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka kata dalam hadis fala yajlis, maka janganlah duduk hingga sholat 2 rakaat. La yakni liman aradal julus. Tidak berarti sholat ini hanya untuk yang ingin duduk saja. Kalaupun dia tidak ingin duduk, dia tetap sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan disunahkan membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di rakaat pertama dan kedua. Wa idza dakhala syakhsu al-masjid wa qad hadarat as-shalah lam yusalli. Tetapi kalau orang sudah masuk masjid tetapi sholat sudah ditegakkan, yakni orang sudah qomat atau parak qomat, maka dia tidak boleh sholat. Kata Rasulullah, "Idza uqimat as-shalah fala sholata illa al-maktubah." Kalau sudah ditegakkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Kalau sudah terlanjur sholat, kemudian ternyata qomat, kalau kira-kira sempat untuk mengikuti imam, ya selesaikan aja. Tapi kalau tidak, ya dibatalin aja sholatnya. Wa tahsulu tahiyatul masjid aidan idza shalla fardhan aw naflan akhar. Dan sudah tercapai juga sholat tahiyatul masjid itu kalau dia sholat fardu atau sholat nafilah yang lain. Jadi kalau masuk masjid itu ba'da wudu, kan ada sholat sunnah wudu. Itu sudah tercakup juga tahiyatul masjid. Jadi tidak perlu ini sholat sunnah wudu terus sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau masuk masjid pas orang sudah selesai azan, sholat sunnah qobliyah subuh, langsung dengan tahiyatul masjid, ya sudah mencukupi 2 rakaat cukup. Untuk tahiyatul masjidnya sudah tercover di sunnah qobliyah itu. Jadi seperti itu. Kalau mau duanya digawe ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya sudah cukup. Akan tetapi tidak terjadi tahiyatul masjid itu dengan 1 rakaat saja. Misalnya masuk masjid langsung sholat witir.
satu rakaat enggak masuk itu tahiyatul masjid. Wa kadza la tahsulu bi sholatil jenazah. Tidak juga tahiyatul masjid itu langsung tercover oleh sholat jenazah. Wala yustaratu ayyan wiya fi rak'ataini at-tahiyyah. Tidak disyaratkan ketika sholat tahiyatul masjid itu meniatkan untuk tahiyatul masjid. Tidak. Niat sholat mutlak aja sudah masuk dalam kategori tahiyatul masjid. Walau nawa al-fariḍah wa tahiyyatul masjid awir ratibah wa tahiyyatul masjid hasala jami'an. Seandainya dia meniatkan sholat wajib itu langsung digabung dengan tahiyatul masjid. Atau sholat rawatib tadi, qobliyah subuh atau qobliyah zuhur, langsung digabung dengan tahiyatul masjid, hasala jami'an. Maka itu ya tercapai keduanya. Jadi boleh kalau tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau qobliyah nggak bisa. Misalnya sholat zuhur langsung diniatkan digabung dengan qobliyah dan ba'diyah. Jadi 4 rakaat selanjut qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Langsung 4 rakaat itu ya nggak bisa. Beda dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini sholat mutlak pun bisa. Kemudian makruh tahiyatul masjid itu dalam 2 kondisi. Pertama, makruh tahiyatul masjid itu kalau ketika dia masuk masjid, imam itu sudah sholat wajib. Atau muazin itu sudah qomat. Maka makruh sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, idza dakhala al-masjidil haram fala yastawilu biha 'anil shawab. Makruh juga kalau masuk Masjidil Haram terus tahiyatul masjid. Hendaknya dia tawaf. Jangan tahiyatul masjid itu menyibukkan dia sehingga tidak tawaf. Wa amma idza dakhala wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ah aw ghairuhu fala yajlisu hatta yusalli at-tahiyyata wa yukhaffifuha. Adapun jika dia masuk masjid, kemudian imam itu sedang berkhutbah pada hari Jumat atau yang lain, maka janganlah dia duduk hingga dia sholat tahiyatul masjid dan meringankannya. Jadi sholat tahiyatul masjid tetap digunakan walaupun khatib sudah berkhutbah. Nah, ini berapa kali tahiyatul masjid? Ya dia diulang selama dia masuk masjid. Walau fi waktin qoribin, walaupun waktunya itu dekat. Misalnya hendak bekamin, kemudian keluar masjid, setelah bekamin berwudu masuk lagi ke dalam masjid, tetap sunnah tahiyatul masjid. Walakin in dakhala wa jalasa fil masjid qabla tahiyyah fatat. Tetapi kalau dia masuk masjid kemudian duduk, maka sudah tidak sunnah lagi tahiyatul masjid itu, sudah lewat luput sudah. Jadi wala yusra'u qada'uha, tidak bisa diqadha. Sudah duduk mengqadha tahiyatul masjid tidak. Kecuali tadi kalau sudah duduk tadi nggak bisa tahiyatul masjid itu kecuali 2 kondisi. Yang pertama dia nggak ngerti, jadi nggak ngerti kalau sunat tahiyatul masjid itu sunnah, maka dia bisa berdiri lagi sholat tahiyatul masjid. Atau yang kedua dia lupa duduk, ternyata belum tahiyatul masjid, berdiri lagi, itu boleh. Alasannya apa? Hadis riwayat Imam Muslim, yakni hadis tentang Sulaik al-Ghatafani. Pada hari Jumat dia datang. Terus Rasul itu sudah duduk di mimbar. Faqa'ada Sulaik qabla ayyusalliya. Maka Sulaik itu duduk sebelum sholat tahiyatul masjid.
Maka Rasulullah mengatakan aroka'ta rok'atain. Kenapa engkau tidak sudahkah engkau sholat 2 rakaat? Maka Sulaik mengatakan la, tidak. Maka Rasul katakan kum, berdirilah. Berdirilah dan sholatlah. Ini artinya orang yang nggak ngerti bisa. Dia walaupun sudah duduk tetap disunahkan tahiyatul masjid. Diberitahu. Wa man dakhala al-masjid min ghairi wudu. Tapi siapa yang masuk masjid tapi enggak ada wudu? Enggak ada wudu yang enggak sunah tahiyatul masjid. Au lam yatamakkan min salatit tahiyyah li haditsin au syaghlin au nahwihi, atau dia tidak memungkinkan untuk tahiyat karena sibuk atau sebagainya, fayustahabbu lahu ayyaqula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau enggak ada wudu atau ada misalnya ribut berat di masjid, sedang kegiatan begitu, nggak ada tempat untuk sholat atau sholat nggak bisa tenang, maka boleh disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa yazidu wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini di dalam kitabnya Al-Khatib Asy-Syarbini. Wa yukrahu dukhulul masjidi bi ghairi wudu'in. Dan makruh masuk masjid tanpa wudu. Walaupun tadi bisa aja masuk masjid tanpa wudu, kemudian membaca ini sebagai gantinya tahiyatul masjid, tetapi masuk masjidnya tanpa wudu itu sendiri makruh. Ada bagus. Ini salat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga itu salat duha. Salat duha. Ini sudah sering lah, apalagi di sekolahan dibiasakan salat duha. Tidak saya bahas. Yang keempat itu salat istikharah. Istikharah kalau ada perkara mubah yang dia tidak mengetahui baik atau buruknya, kira-kira bagus mana ini, maka itu disunahkan salat istikharah. Niatnya ya niat istikharah, minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul. Jadi banyak salat sunnah itu afdolnya baca kuliah dengan qul. Kemudian setelah selesai itu membaca doa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Doanya ada dalam riwayat Al-Bukhari. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku meminta engkau memilihkan dengan ilmu engkau. Dan seterusnya ini. Karena engkau yang mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Engkau maha mengetahui yang gaib. Dan seterusnya
ada doanya di situ. Insya Allah di buku-buku kecil itu banyak doa, kumpulan doa. Jadi nggak perlu pakai ramal-ramalan. Sekarang ini kan gitu zaman ramal. Apalagi ngitung pakai perhitungan. Minta kepada Allah untuk pilihkan. Insya Allah kalau diberi kemantapan ya sudah pilih aja. Kalau tidak mantap ya diulangi bisa istikharah. Kalau dua-duanya itu mubah. Tapi kalau perkaranya satunya halal, satunya haram, yang haram itu menghasilkan perkiraan banyak keuntungan, yang halal keuntungannya kurang, nggak usah istikharah lah. Maksiat nggak usah istikharah. Ini istikharah ini sunnatun liman aroda amron minal umuril mubahah. Perkaranya itu sudah jelas boleh. Ini boleh, itu boleh. Ini kadang ada orang mau maksiat istikharah. Menentukan waktu yang pas untuk mencuri. Dalam riwayat Anas, Nabi mengatakan, "Idza hamamta bi amrin fastakhirillah fihi sab'a marrat." Kalau engkau punya himmah, punya keinginan terhadap satu perkara, maka mintalah pilihan kepada Allah sab'a marrat. Bisa diulang 7 kali. Supaya mantap betul-betul. Sumanzur ilal ladzi sabaqa fi qalbika. Fa innal khaira fi. Maka kemudian lihatlah mana yang lebih ke depan dalam hati engkau, yang lebih engkau dahulukan. Maka sesungguhnya kebaikan itu ada di dalamnya. Jadi dilihat mana yang lebih lapang saja. Kalau berat, coba istikharah lagi. Siapa tahu yang berat itu jadi lapang. Salat istikharah. Yang kelima, salatut tasbih. Salat tasbih. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Salat tasbih ini 4 rakaat. Yang di dalamnya ada 300 salah sami'ah marrah. 300 kali membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah ada ininya tata caranya. Memang ini ada sebagian yang tidak memakai. Tapi kata Imam An-Nawawi, seabdol-abdolnya, sekuat-kuatnya hadis yang lemah itu tentang salat tasbih. Ibnu Abdullah bin Mubarak, tabi'in dan ahli hadis juga, in shallaha lailan fal ahabbu ayyusallima min kulli rak'atain. Kalau salatnya malam, aku senang 2 rakaat salam. Wa in shallaha naharan fa in syaa sallama wa in syaa lam yusallim. Kalau salatnya siang itu boleh. Terserah kita mau 2 rakaat salam atau 4 rakaat. Jadi 1 rakaat itu 75 kali tasbih. Salat tasbih. Kemudian yang keenam, salat awwabin. Ay salatut taibin. Salat awwabin atau salatnya orang-orang taubat. Wa tusamma salatul ghaflah. Li ghaflatin nas anha. Disebut juga dengan salat ghaflah. Salat lalai. Karena manusia banyak melalaikannya.
Berapa salat awabin itu? Ishruna raka'atan. Ya, bainal maghrib wal isya. Wa aqalluha raka'atan. Ya, boleh 20 rakaat antara maghrib isya dan paling sedikit 2 rakaat. Wa afdaluha 7 rakaat. Afdalnya 6 rakaat. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Aisyah. Man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya kutiba lahu ibadata 12 sanatan. Barang siapa salat 6 rakaat antara maghrib dan isya, ditulis baginya ibadah 12 tahun. Ini disebut, Nabi katakan ini adalah sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat. Wa min hadis Zaid bin Arqam as-sabiq fi sholatid duha anna sholatal awwabin mustarikatun baina hadhihi wa sholatil duha. Dalam hadisnya Zaid bin Arqam yang telah lalu dalam bab sholat duha, bahwasanya sholat awwabin ini juga berserikat antara isya ini dengan sholat duha. Jadi sholat duha itu bisa disebut juga sholat awwabin. Sholat awwabin, sholat ta'isin, sholat taubat bisa juga disebut. Yang ketujuh, sholatul hajah. Sebagian kalangan tidak mau nyebut sholat hajat. Jadi sholat mutlak. Berarti penyebutan ini sekedar nama. Sekedar nama. Karena apa disebut sholat hajat? Karena hadisnya mengatakan man kanat lahu hajatun ilallahi ta'ala. Barang siapa yang punya hajat kepada Allah Ta'ala. Au ila ahadin min bani Adam. Atau kepada salah seorang dari anak manusia. Anak Adam. Fal yatawaddo, maka hendaklah berwudu. Wal yuhsin al-wudu'a, dan hendaklah membaguskan wudunya. Tsumma liyusalli rak'atain, kemudian hendaklah dia salat 2 rakaat. Jadi punya hajat apa saja? Tentunya yang halal. Kalau yang haram enggak usah. Karena ada orang isya ini sholat, ada yang nanya, ini sholat apa? Sholat hajat. Ternyata mau nembak istri orang. Ya, alhamdulillah istri orangnya nggak mau. Jadi kalau maksiat nggak usah. Itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nambahin dosa. Mau maksiat meminta ridho, ngenyek. Jadi wudhu yang bagus, kemudian sholat 2 rakaat. Tsummal yusni 'ala Allah 'azza wa jalla. Setelah sholat adalah memuji Allah 'azza wa jalla. Wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Nabi. Jadi setelah sholat baca alhamdulillah banyak-banyak. Kemudian baca sholawat, kemudian membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa 'azzaima maghfiratik wa ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin. La tada'li dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ditambahi boleh, doa itu ditambahi boleh. Yang ujungnya ada wala hajatan, tidaklah ada hajat hiya laka ridan, yang engkau dengan hajat itu ridho, illa qadaitaha, kecuali engkau tunaikan. Jadi kita minta
Hajat kita, kalau hajat ini diridhoi Allah, kita minta ditunaikan. Tapi kalau tidak ridho, ya nggak usah. Kebalikannya begitu. Kenapa? Intinya ada hajat, baik itu kepada Allah atau kepada kepada anak Adam boleh. Dan tidak maksiat. Boleh. Ya dulu biasanya mau ujian sholat hajat dulu. Jadi ujian jam 8, ini jam 7 sholat dulu 2 rakaat. Ya kadang Allah mudahkan gitu. Jadi rumus sederhana untuk jawab ujian. Sholat hajat sendiri aja, karena tidak disunahkan berjamaah. Pagi, nggak siang, nggak sore. Asal bukan dalam waktu yang dilarang untuk sholat. Berjamaah sebetulnya juga nggak apa-apa. Ya dianjurkan, tapi kan ghairu muakkad. Yang muakkadnya kan 2 rakaat setelah maghrib. Yang ke-8 sunnatul wudu, salat sunnah wudu. Yakni setelah selesai wudu, salat sunnah 2 rakaat. Yang ke-9 sunnatul qatl. Ini sunnah, salat sunnah sebelum dibunuh. Yustahabbu liman urida qatluhu bi qisas aw had aw ghairihima ayyusalliyah. Kalau orang itu mau dibunuh, baik dia kena qisas atau kena had, ya, atau selainnya, kecuali had murtad. Ya, kalau had murtad ya enggak. Jadi yang masih muslim, ya, bekas membunuh orang, dia mau dihukum bunuh, atau dia kena had, ya, sebelum dibunuh itu dia sunnah salat 2 rakaat. Dalilnya riwayat Imam Bukhari, yakni diambilkan dari kisah Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi seorang sahabat ini yang pertama kali salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ketika orang-orang kafir menyalib beliau, kemudian mau membunuh beliau, dia izin salat 2 rakaat. Nah ini ya salat mutlak sebetulnya. Cuma karena tempatnya adalah sebelum dibunuh disebut sunnatul qatl. Kemudian yang ke-10 sunnah safar. Ya. Safar. Bagi yang mau berangkat haji atau pulang dari haji, itu disunahkan sholat 2 rakaat di masjid. Kalau dia datang di masjid awal kedatangan dia. Il masjid di awal qudumihi. Dalilnya riwayat Imam Al-Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Kalau Rasulullah itu datang dari safar, beliau itu mengawalinya dengan masuk masjid. Faraka'a fihi raka'atain. Maka beliau rukuk 2 rakaat. Maksudnya salat sunnah 2 rakaat. Pertama baca Al-Kafirun, ya, kuliah, kedua baca Qul. Nanti ada pembahasan tentang safar. Yang ke-11 ada sunnatul ihram wa tawaf. Yakni setelah ihram haji atau umrah itu sunnah untuk sholat 2 rakaat. Sebagaimana sunnah sholat 2 rakaat setelah tawaf. Nanti ini pembahasannya di bab haji.
Kemudian sholat sunnah rawatib itu ada pembahasan qada'ur rawatib. Inna sunana ar-ratibah idza fata waktuha. Sunat rawatib kalau luput waktunya, fayuqda mu'azzamuha, maka diqadha, bagian besarnya itu sudah bisa diqadha. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal, illa tahiyatul masjid, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, yang lain-lain bisa diqadha. Setelah subuh misalnya, kan nggak boleh sholat. Ternyata sholat qadha qabliyah subuh bisa gitu. Sudah mengqadha witir. Ini pembahasan sholat rawatib. Kemudian ada as-sunanu ghairur ratibah. Sholat sunnah yang bukan rawatib. Yang pertama adalah sholat tahajud. Wa huwa afdhalus sunan ghairur ratibah. Tahajud ini adalah seafdal-afdalnya sunnah. Sholat sunnah yang paling afdal selain sholat rawatib itu adalah sholat tahajud. Seafdal-afdalnya sholat rawatib itu adalah sholat fajar kalau rawatib yang mengikuti sholat fardu. Kalau rawatib yang tidak mengikuti sholat fardu adalah sholat witir. Jadi sunnah yang bukan ratibah, pertama sholat tahajud, yang kedua sholat sinnahar, sholat di siang hari. Apa sholat tahajud itu? Maknanya adalah sholatut tatawwu fil lail ba'dan naum. Sholat sunnah di waktu malam ba'dan naum, setelah tidur. Jadi kalau sebelum tidur ya bukan tahajud namanya, sholat lail aja. Ya nggak apa-apa sebetulnya sebelum tidur sholat mutlak. Wa qiyamul lail min sunani ghairur ratibah wa huwa tatawwu' mutlaq wa huwa afdaluha. Qiyamul lail ini termasuk sunnah non rawatib, tidak rawatib. Dan ini adalah afdalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shalawati ba'dal mafruḍah shalatul lail. Seutama-utamanya sholat setelah wajib itu adalah sholat malam. Berapa rakaat? Aqallus sholati fi qiyamil lail raka'atani. Paling minim itu adalah 2 rakaat. Wala hadda li aktsariha. Enggak ada batasan banyaknya itu. Jadi enggak ada batasan kok harus 11, 20, 30, tidak ada batasan. Sekuatnya. Yang batasan 11 rakaat itu para ulama itu mengatakan itu witir. Witir yang Rasul tidak pernah sholat baik di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu kalau di fikih mazhab itu ya sholat witir. Sholat witir. Kalau sholat lain nggak ada batasan, mau 100, mau 1000. Ada itu ulama yang sampai 1000 rakaat tiap hari. Bukan hari, satu malam bisa 1000 rakaat. Kayak Imam Zainul Abidin kalau tidak salah riwayatnya begitu. Cuma saya ngitung-ngitung ini 1000 rakaat ini kayak apa sholatnya? Berapa jam itu dibagi menit, hitungan cepat berarti sholat. Kalau di mazhab Syafi'i ya sholat witir 11 rakaat.
Sholat witir bisa juga tadi 3 rakaat. Jadi kalau mau tarawihnya 8 rakaat sebetulnya ya nggak masalah sih sebetulnya. Kenapa? Sebelum tidur ya. Ya. Oke. Nggak ada batas. Nggak usah witir. Kalau witir lagi kan jadinya nggak ganjil. Witir itu kan ganjil. Kalau witir lagi 2 kali ganjil jadi genap. Kenapa? Oh begitu. Keterangannya di sini nggak begitu. Saya ada juga dengar gitu. Cuma nggak tahu rujukannya di mana. Jadi sholat witir misalnya 3 rakaat. Nanti witir lagi. Cuma witirnya jangan ganjil. Witirnya 2 rakaat. Cuma kalau 2 rakaat ya nggak witir. Kalau dibagi itu kan separohnya pasti genap, bukan witir. Karena ganjil itu dibagi 2 nggak bisa. Ya, afdolnya 2. Cuma itu kan satu kali rangkaian. Saya nggak ketemu ininya. Mungkin ada rujukan lainnya. Cuma yang di Al-Mu'tamad di fikih Syafi'i itu tadi kalau witir duluan ya nggak usah witir lagi. Tergantung niatnya. Kalau niatnya witir ya witir gitu. Kalau niatnya misalnya kita 3 rakaat. 2 rakaat kita niati qiyamul lail tahajud, 1 rakaatnya witir ya bisa. 3 rakaat atau kita 3 rakaat itu langsung niatnya witir ya sudah masuk juga. Ya. Ya. Ya bisa begitu. Bisa. Afdalnya kalau sholat malam itu 2. Afdalnya. Kalau siang itu afdalnya 4. Tapi 2 juga boleh. Itu apa? Kan ada hadis lain juga. Yang 4 rakaat itu 2 salam. Ada riwayat itu juga. Oke. Jadi itu riwayat umum. Nanti ada sholatul lail masna. Sholat malam itu 2. Sehingga para ulama memahami yang 4 rakaat jangan tanya bagus dan panjangnya itu. Ya, ulama membawanya ke makna 2. Ya itu istilah lah ininya. Cuma kalau kita telusuri, kita pikir mayoritas ulama memahaminya begitu. Saya tulis rasanya di blog itu tentang sholat 4 rakaat. Kalau itu tarawih. Yang paling keras memang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu yang 4 rakaat, kalau 4 rakaat sekali salam kalau tarawih itu dikatakan nggak sah. Sudah kita bahas dulu. Kalau yang mazhab yang lain, ya 3 mazhab yang lain itu tetap sah. Kecuali niatnya sholat sunnah mutlak, jadi 4 rakaat ya nggak apa-apa.
Yang kemarin pembahasan tarawih kan begitu. Di mazhab Syafi'i kalau 4 rakaat sekali salam nggak sah tarawihnya. Kalau dia tahu, kalau tidak tahu ya jatuhnya ke sholat sunnah mutlak. Nah kalau sholat witir 4 rakaat ya nggak apa-apa, 4-4-3 nggak apa-apa. Atau sholat mutlak 4-4 ya nggak apa-apa. Dari Aisyah kan itu hadis sahih ya. Iya. Kenapa? Yaitu sudut pandang aja. Para ulama memahami kan nggak disebut itu sholat tarawih kah, sholat apakah kan nggak disebut. Cuma Rasul sholat malam begitu. Malamnya yang disebut. Sedangkan riwayat tarawih itu ya tadi yang ada pada masa Umar itu kan ada riwayat tarawih. Secara tegas disebut tarawih. Jadi kalau sholat malam nggak ada batasan. Waktunya kapan? Waktunya setelah bangun dari tidur dan sebelum azan subuh. Jadi masih lapang juga waktunya. Taruhlah kita bangun jam 4:30, itu masih kawan. Kita minimal 2 rakaat. Wassalatu fi awsatil lail afdalu min awwalihi. Salat di pertengahan malamnya itu lebih afdal daripada di awal. Jadi pertengahan malam ya taruhlah jam 12-an lah. Itu afdal daripada sebelumnya. Ya. Pada Isya guring, jam 9 bangun salat tahajud. Lebih afdal bangunnya tengah malam. Wassalatu fi sudusir rabi wal khamis afdalul jami'. Yang afdal lagi itu adalah as-sudus. As-sudusur rabi. 1/6 ya. 1/6 malam. Ar-rabi wal khamis. 1/6, 1/4 atau 1/5. Itu lebih afdal. Jadi 1/4 malam yang akhir, 1/5 malam yang akhir, atau 1/6 malam yang akhir. Berarti jam berapa itu dihitung sendiri. Kalau 12 jam 12, mungkin jam 2, jam 4, itulah. Jam 3 itu afdal. Jam 4 afdal juga. Kenapa demikian? Wali'anna ta'at fi hadzal waqti aqall. Karena ketaatan pada waktu ini itu lebih sedikit. Orang jam 3 ini kan lagi nyenyak-nyenyaknya. Kalau jam 12 itu masih banyak ya. Jam 3, jam 4 lagi nyaman-nyamannya gurih. Sehingga lebih afdal. Ibarat jaringan itu lancar, nggak banyak yang ini. Walaupun kalau karena bumi bulat itu di mana saja tetap sibuk orang. Mudah-mudahan kita bisa. Ada beberapa sunnahnya di sini. Jadi yang pertama kalau bangun dari guring itu disunahkan untuk membasuh wajah. Kemudian bersiwak. Kemudian memandang ke langit. Kemudian membaca
akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasul kalau bangun sih yang menghapus wajah, kemudian siwak, kemudian memandang ke langit dan membaca surah Ali Imran 190 sampai 200. Tentunya sambil merenung ya. Kemudian disunahkan untuk sholat 2 rakaat yang ringan. Ya. Sholat iftitah. Di mana ini Haji Nuriyah ada sholat iftitah. Jadi 2 rakaat yang ringan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, sunnah untuk salam setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, sunnahnya begitu. Intinya semakin banyak salamnya kan jadinya semakin banyak pahalanya karena tasyahudnya semakin banyak. Kemudian yang keempat itu sunnah untuk memanjangkan bacaan. Li'anna tatwilal qiyam afdalu min tatwilir ruku' was sujud wa ghairihima. Lama berdiri itu lebih afdal daripada lama ruku' dan lama sujud. Wa huwa afdalu min taksirir rakaat, dan itu lebih afdal juga daripada membanyakkan rakaat. Jadi banyak rakaatnya cuma handap-handap, lebih afdal rakaatnya sedikit cuma panjang bacaannya. Afdalnya begitu. Makanya nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak rakaat. Kalau kakinya mampu berdiri. Tapi sholat sunnah ini boleh duduk juga. Boleh duduk sambil murojaah. Murojaah daripada murojaah nggak ada tanpa sholat, kan murojaah saat sholat lebih afdal lagi. Baca kan juga nggak apa-apa, apalagi ada Android ya, baca. Asal jangan sambil Facebookan. Baca ada pesan masuk, diklik. Maaf lagi sholat. Kemudian yang kelima, sunnah untuk mengeraskan bacaan pada saat sholat malam. Jadi sholat malam sunnah bacanya keras. Kalau tidak mengganggu orang lain dan tidak takut riak. Takut riak. Kalau sengaja mengeraskan bacaan supaya tetangga tahu. Sholat malam, ya kan? Wudunya aja dijelas-jelaskan kerannya. Kalau tidak ada khawatir dalam diri, wah nanti ini saya riak dan sebagainya, sunnah membacanya keras. Kenapa? Niatnya membangunkan ya nggak apa-apa, bagus saja. Tergantung niat kan? Kan cuma masalah hati itu nanti. Masalah hati. Kenapa? Apa ya? Iya terhadap suami. Suami masuk manusia, nggak boleh juga. Makanya ini ada dua pendapat. Ada yang sunnah membangunkan keluarga, ada juga yang menganggap sendiri lebih baik.
Yang muktamad itu sunnah membangunkan. Kemudian yang keenam itu menghilangkan ngantuk dulu, itu sunnah. Jadi sunnahnya itu ya tidur dulu, gitu. Tidur lagi. Idza na'isa ahadukum fi sholatihi falyarqud hatta yadhhaba 'anhu naum. Ya kalau kalian ngantuk, salah seorang dari kalian dalam sholatnya, maka guringlah hingga hilang. Guring itu dengan tidur. Karena kalau ngantuk dipaksa-paksa sholat, nanti bacaannya jadi kacau. Mau nyembah Allah jadi mengingkari Allah bacaannya. Fa inna ahadakum wa huwa na'isun yadhhabu yastaghfiru fa yasubba nafsahu. Karena salah seorang kalian kalau dia ngantuk dalam sholat, dia maunya minta ampun tapi justru mencaci maki dirinya sendiri. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kalau ngantuk benar ya sudah dicoba-coba supaya nggak ngantuk, tetap ngantuk, ya sudah guring. Ternyata amalan supaya nggak ngantuk itu ada. Baca doa kifarat majelis. Kalau aku ngantuk, begitu dibacakan doa kifarat majelis, segar. Masih ngobrol lama setelah halakoh. Padahal halakohnya hampir tertidur. Nggak tahu kenapa itu. Yang ketujuh, yustahabbu lirrajuli idza istaiqadha li sholatil lail ayyuqidha laha imra'atahu. Disunahkan bagi seorang lelaki jika dia bangun untuk sholat malam, hendaklah dia itu membangunkan istrinya. Begitu juga istrinya, jika dia bangun, hendaklah dia membangunkan suaminya. Dan juga yang lainnya, kalau keluarganya di rumah itu ada anak dan sebagainya, hendaknya dibangunkan. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian untuk kebaikan dan ketakwaan. Juga riwayat Ummu Salamah bahwasanya Nabi pada suatu malam bangun, kemudian mengatakan Subhanallah dan seterusnya. Kemudian membangunkan keluarganya. Juga Rasulullah mengatakan rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun malam kemudian sholat dan membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhiha alma. Kalau istrinya nggak mau, ya sudah disimbur air. Dipersiki di mukanya. Termasuk juga istri begitu. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa iqadat zawjaha. Sama. Perempuan begitu juga. Suaminya kalau nggak mau dipersikin, ya, sambil diruqyah. Kemudian juga disunahkan bagi yang ingin sholat malam, ya, untuk tidak membiasakan sholat itu kecuali dengan kadar, ya, yang dia memungkinkan untuk dawam itu. Jadi kadar sholat malamnya ya, misalnya di mampunya 2 rakaat ya 2 rakaat itu didawamkan, dikontinyukan. Ada yang langsung banyak rakaatnya, setelah itu keuyuhan, ada lagi baik sedikit-sedikit. Yang ke-9, niat
Ya, hendaklah seorang muslim itu meniatkan pada waktu mau tidur itu diniatkan untuk sholat malam. Jadi dijazmkan di niat yang bulat. Ya. Liyahuza bisawabi wal ajri wa illam yakum. Agar apa? Kalau sudah malam itu waktu guring itu sudah niat nanti mau bangun malam untuk sholat, maka sudah dapat pahalanya walaupun ternyata nggak sholat. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Abu Darda, bahasanya Nabi berkata, man ata firashihi, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayyakuma fayusalli minal lail, sedangkan dia itu meniatkan untuk sholat malam, faghalabathu 'ainuhu, tetapi matanya mengalahkan dia, artinya matanya kada bangun-bangun, kada bisa ngantuk banget, kada kawa bangun. Atau dia terguring, jam waker ada aja, begitu bunyi refleks langsung mematiin. Antara ada dan tiada. Sampai subuh dia begitu nggak sholat, maka dia sudah mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih. Sementara tidurnya itu merupakan ya sedekahnya Allah. Allah memberinya tidur, tapi pahalanya dia dapat. Ini tapi kalau niatnya niatan jazimatan, niatnya itu jazim, pasti. Artinya niatnya kuat. Tapi kalau niatnya sekedar melihat fadilah ini, saya nanti niat mau sholat malam tapi nanti kalau jam wakernya bunyi saya matikan. Nah itu yang nggak dapat, karena dia niatnya sebetulnya niat matikan jam waker, bukan niat sholat tahajud. Karena kadang gitu, kalau nggak dibahasakan ya sudah niat, gitu. Pas lagi uyuh banget, sudah bunyi aja. Kadang sudah bangun, guring lagi, lah sebentar lagi, sampai akhirnya azan subuh hanya terbangun. Apalagi kalau keuyuhan. Kemudian yang ke-10, sunnah ketika melakukan itu ayyuktira minad du'a wal istighfar, agar membaca doa dan istighfar. Jadi banyak-banyak berdoa dan minta ampun pada Allah setelah sholat tahajud itu. Kemudian yang ke-11, kalau seorang musolli itu sakit atau safar atau sibuk dari melakukan sholat malam, ya, kataballahu ta'ala lahu mithla zalika, maka Allah akan menulis semisal itu pula. Jadi kalau sudah biasa sholat malam, ternyata sakit nggak bisa lagi sholat malam, itu tetap pahala sholat malamnya dapat. Atau dia melakukan safar, perjalanan, sehingga tidak bisa lagi sholat malam, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat malam itu. Ini alasannya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari. Idza marada al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau seseorang hamba itu sakit atau dia safar, maka dia tetap ditulis pahala yang dia biasa lakukan saat mukim.
Jadi walaupun Anda menggawe tetap ditulis juga pahalanya karena ada uzur itu. Surah apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad ini.